Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Seperti biasa, kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang tragis dan mengerikan, disertai dokumentasi foto atau video korban yang dibahas di video ini, yang udah gue sediakan di kolom komentar berupa link. Peringatan buat kalian yang punya mental lemah, gue saranin untuk tidak melihat link yang gue sediakan, demi kebaikan kalian. Kali ini gue akan ngebahas kasus yang terjadi di Filipina. Tepatnya tanggal 10 Desember 2021, dua orang ditemukan sudah berlumuran darah dan tidak bernyawa di tempat tinggal mereka. Dan saat itu polisi menemukan hammer dan tongkat baseball yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa mereka. Yang lebih anehnya lagi, di rumah itu ditemukan sosok wanita yang merupakan anak adopsi dari kedua orang tuanya, yang diketahui keluarga dari Maguat family. Kasus ini seperti Esther yang ada di film Orphan. Mereka berasumsi wanita yang diadopsi inilah pembunuh kedua korban itu. Apakah benar dia yang melakukannya dan apa motif sebenarnya dari kejadian itu? Yuk langsung aja ikuti kisahnya. Kasus ini terjadi di bagian utara wilayah Cotabato, negara Filipina. Dan ini terjadi pada keluarga Maguat. Menurut para tetangga dan orang terdekatnya, mereka dikenal sebagai keluarga yang sangat baik dan bekerja keras. Apalagi mereka merupakan orang yang berpendidikan. Ibu mereka yang bernama Lovlama Maguat bekerja sebagai kepala sekolah. Dan suaminya, Cruz Maguat, adalah seorang guru di salah satu sekolah yang ada di daerah Cotabato. Tentunya sebagai seorang guru sekaligus orang tua, mereka mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kedisiplinan, kemandirian, cara berperilaku yang baik, serta nilai-nilai pendidikan mereka. Anak tertua mereka adalah seorang perempuan berusia 18 tahun bernama Chris Brown Maguat. Dan seorang adik laki-laki yang bernama Crizal Lois Maguat, berusia 16 tahun. Berkat ajaran kedua orang tuanya, kedua anak ini dikenal sangat baik di sekolah, sering mendapatkan nilai akademik yang bagus, dan mereka termasuk siswa-siswi yang populer di sekolahnya. Karena mereka sangat baik hati dan selalu ceria kepada teman di sekolahnya. Chris sering memenangkan beberapa perlombaan seperti juara kontes kecantikan dan lomba bahasa Inggris. Dan Lois, adiknya, mempunyai impian setelah lulus dari kuliah, ingin menjadi seorang pengacara. Keluarga Maguat gak hanya punya dua anak. Ternyata memiliki anak perempuan hasil adopsi yang bernama Janice, berusia 17 tahun, yang diketahui belum lama bergabung dengan keluarga Maguat, tepatnya 5 atau 6 bulan sebelum kejadian. Sosok Janice ini sangat misterius bagi sebagian orang. Nggak banyak orang yang tahu keseluruhan tentang kehidupan masa lalunya, dan dari mana dia berasal. Dikatakan bahwa Janice berasal dari keluarga yang sangat miskin dan dia adalah seorang anak yatim piatu. Dia nggak punya orang tua, itu sebabnya dia tinggal dengan keluarga Maguat. Janice juga sangat dekat dengan Chris, dan Chris juga sangat peduli padanya. Dia merasa sefrekuensi. Janice sangat asik diajak main, diajak curhat, ngobrol, sama seperti memiliki seorang adik perempuan yang baru. Apalagi saat itu Janice sering diajak main ke rumah keluarga Maguat, yang sering bertemu dan ngobrol dengan bapak ibunya Chris. Dan ini menjadikan mereka merasa iba dengan latar belakangnya seorang yatim piatu. Mereka ingin membantunya dengan entah bagaimana mereka menemukan kecocokan yang seperti merasa terhubung layaknya keluarga sendiri. Chris pun juga meyakinkan orang tuanya untuk membawa Janice ke dalam rumah mereka dan menjadi bagian dari keluarganya. Ini merupakan suatu yang sangat serius dan besar bagi mereka. Karena mengadopsi anak yang sudah berusia remaja menuju dewasa bukanlah sesuatu yang gampang. Mungkin harus memiliki hati yang besar dan terbuka untuk menerima kehadirannya di kehidupan mereka. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar, yang mereka ambil bukan anak kecil atau bayi lagi. Dia adalah remaja yang sudah dewasa. Lalu keluarga Maguat memutuskan untuk membawanya ke rumah mereka, memberinya makan, memberinya pakaian, pendidikan, hingga kasih sayang layaknya keluarga kandung. Bagi orang tua yang adalah guru, mereka pasti akan mengajarkan Janice ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Chris dan Janice juga sering membuat video TikTok bersama, seperti kakak adik yang udah lama tinggal bersama. Sekarang, Janice sudah resmi menjadi saudara tiri keluarga Maguat. Kisah Janice anak adopsi ternyata nggak berjalan mulu seperti yang dibayangkan keluarga Maguat. Lebih tepatnya, kisah mereka ini hampir mirip dengan Esther yang ada di film Orphan. Kejadian sangat mengerikan dan akan membekas kepada mereka untuk selamanya. Kejadian mengerikan ini terjadi ketika di suatu hari orang tua mereka sedang tidak ada di rumah. Mereka sedang mengajar sebagai guru di sekolah. Sedangkan anak-anaknya dan Janice anak angkatnya saat itu sedang ada di rumah sekitar pukul 3. Tiba-tiba sang ayah menerima telepon dari orang yang tidak diketahui. Si penelpon itu mengatakan kalau ada penyusup di rumah mereka dan menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah.
Tak butuh waktu yang lama, setelah mendapat informasi oleh si penelpon, sang ayah langsung bergegas dari tempat mengajarnya. Sesampainya di sana, dia langsung mengetuk pintu. Dan ternyata, pintu depan gak bisa dibuka, alias sedang terkunci dari dalam. Lalu, dia pergi ke belakang rumahnya, tetapi pintunya juga terkunci semua. Dengan perasaan yang cukup panik, sang ayah langsung mengedor-ngedor lalu mendobrak pintu. Akhirnya, pintu tersebut terbuka dan sang ayah langsung bergegas masuk ke dalam rumahnya. Dia memanggil-manggil anaknya tetapi nggak ada yang menjawab apapun dari mereka. Setelah ditelusuri lebih jauh, ia terkaget dan merasa ketakutan setelah melihat di lantai. Ia melihat lumuran darah yang cukup banyak. Setelah melihat sekitarnya lagi, dia melihat sesuatu yang gak bakal pernah dia lupakan seumur hidupnya. Bahwa ayahnya menemukan sosok keris dan anak laki-lakinya Lois terkapar dan tidak berdaya di lantai dengan berlumuran darah dan juga melihat ada pecahan kaca di mana-mana. Badan anaknya itu ditutupi selimut saat ayahnya berhasil menemukan mereka. Tetapi dia teringat sesuatu kenapa dua anaknya aja yang menjadi korban. Dia ingat kalau mereka memiliki anak perempuan lainnya yang mereka adopsi sebelumnya yang bernama Janice. Teringat hal itu, ayahnya langsung buru-buru mencari keberadaan anak angkatnya itu. Dia memanggil-manggil Janice. Saat itulah secara ajaib ada suara yang menjawab panggilannya. Akhirnya yang diketahui bahwa itu Janice yang sedang meminta bantuan dan ia selamat dari serangan yang belum diketahui itu. Janice yang saat itu baru saja keluar dari kamar, sang ayah pun menanyakan apa yang telah terjadi di rumah saat ini. Anehnya, saat muncul Janice seperti habis mandi, dengan rambut yang masih lembab. Sang ayah pun bertanya-tanya, kenapa Janice rambutnya basah dan siapa pembunuh anaknya? Dan banyak hal yang jadi pertanyaan. Tetapi sang ayah masih syok dengan kejadian itu, dan dia nggak mau menanyakan banyak hal lagi kepada Janice. Saat itu, melihat wajah Janice juga agak sedih. Sang ayah nggak mau berprasangka buruk pada diri Janice. Sang ayah langsung menelpon kepolisian setempat, mengatakan kondisi kejadian yang dia lihat saat ini. Beberapa menit kemudian, polisi akhirnya datang dan menanyakan Janice. Ia mengatakan bahwa ada 3 orang mencoba untuk merampok rumah mereka. Jelas dia tidak tahu siapa mereka. Dan untuk dasar apa mereka hanya membunuh 2 remaja tersebut. Janice juga mengaku bukan dia yang melakukannya. Dia mengatakan bahwa dia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu. Dan dia bersembunyi seperti apa yang terjadi di lokasi kejadian. Kondisi korban ditemukan dengan cara yang brutal dan memprihatinkan. Hal yang gila tentang kasus ini adalah bahwa saat itu Janice sedang bersembunyi di kamarnya. Dia sebenarnya mencoba mencari pertolongan pertama di Facebook. Dia memposting di Facebooknya sekitar pukul 3. Di saat kejadian mengerikan itu berlangsung, di postingannya dia mengatakan, "Bantu saya teman-teman, tolong bantu saya. Tolong seorang memasuki rumah saya. Kami belum ingin mati. Saya di dalam ruangan sedang bersembunyi," dengan akhir kalimat banyak emoji sedih. Aneh memang bahwa dia sedang main handphone saat kejadian itu, dan malah memilih posting di Facebook. Daripada menelepon orang untuk meminta bantuan, dia juga sebenarnya mengirim SMS kepada orang tua angkatnya, yang isinya, "Mama tolong bantu." Tetapi mungkin sang ibu angkatnya lagi fokus ngajar di sekolah, jadi tidak melihat isi dari pesan tersebut. Janice juga kabarnya menelepon pacarnya, dan pacarnya mengatakan bahwa nggak ada panggilan masuk dari teleponnya. Polisi belum menemukan pelaku sebenarnya. Mereka bahkan memberikan hadiah kepada publik jika ada yang mengetahui informasi apapun yang mengarah ke tersangka. Kasus ini pun segera tersebar di beberapa media yang ada di Filipina. Dan sepertinya netizen di sana nggak mempercayai pernyataan dari Janice. Menurut mereka, sesuatu tentang pernyataan Janice semuanya terasa nggak masuk akal. Hal yang pertama yang polisi katakan adalah, kejadian menyeramkan ini pasti tindakan dari suatu kemarahan terhadap seseorang. Kebanyakan penyusup atau maling hanya mencoba untuk mencuri barang aja, nggak sampai membunuh seseorang secara brutal dan keji. Ini adalah tindakan seseorang yang memiliki kemarahan dan emosional yang kuat dengan para korban ini. Hal kedua adalah nggak ada apapun di rumah yang dicuri. Uang ataupun perhiasan yang berharga semuanya nggak ada yang dicuri. Jadi terasa nggak masuk akal dan logika bahwa seorang penyusup masuk dan membunuh seseorang dan pergi begitu aja tanpa mengambil apapun yang mereka inginkan. Petunjuk terbesar adalah bahwa senjata yang digunakan oleh para tersangka semuanya milik keluarga korban. Ayahnya mengatakan kalau hammer itu diletakkan di area tertentu di sekitar mesin cuci, yang dimana cuman Chris dan Janice saja yang tahu keberadaannya. Tongkat baseball itu juga milik putra mereka, Lois,
yang disimpan di dalam kamarnya. Jelas pada saat itu, kemungkinan kecil kalau si penyusup ke rumah mereka hanya untuk mencari senjata yang ternyata nggak mereka ambil. Polisi juga menemukan kantong plastik bernoda darah yang berisi celana dalam yang ditemukan di dekat rumah, yang dibuang begitu aja. Polisi percaya bahwa itu akan menjadi bukti yang memberatkan tersangka nanti. Dari semua hal yang diketahui dan hasil investigasi kepolisian itu, para netizen di internet mulai berspekulasi dan berteori macam-macam. Mereka menyangkal pernyataan yang dilontarkan Janice. Mereka sangat curiga dengan dia. Mereka nggak percaya tentang postingan Janice dengan kondisi yang dialaminya ketika memposting hal tersebut. Jadi tentu saja orang-orang menganggap postingan yang dia buat sangat mencurigakan. Apalagi di akhir kalimat postingan dia itu ada banyak emoji sedih seakan-akan postingan itu cuma curhatan Janice yang sedang galau kayak beberapa orang yang biasa posting di Facebook. Benar-benar aneh dan gak dapat dipercaya kebenarannya. Gimana bisa seorang akan melakukan itu dalam situasi hidup dan matinya? Dan untuk pertama kalinya, Janice memanggil ibu dan ayah ke orang tua angkatnya. Kerabat serta teman Chris dan Lois mengatakan bahwa Janice nggak pernah menyebut mereka sebagai ibu dan ayah sebelumnya. Dan sungguh aneh bahwa pada hari kejadian itu, dia memanggil orang tua angkatnya itu dengan panggilan ibu dan ayah. Dan orang-orang bertanya-tanya, apakah dia melakukan itu hanya untuk memberitahu mereka bahwa dia sekarang akan menjadi satu-satunya putri mereka. Hal aneh lainnya, mengapa dia mandi pada saat itu? Orang-orang gak percaya, ketika di tengah-tengah kejadian yang begitu mengerikan, mana ada orang waras akan pergi mandi? Apakah dia hanya mencoba untuk menutupi kenyataan dan pergi ke kamarnya untuk melupakan segala yang terjadi? Atau karena dia ingin menyingkirkan barang bukti? Saat Janice bersaksi bahwa tersangka membunuh Lois terlebih dahulu, kemudian saudara perempuannya Chris. Tetapi menurut bukti forensik, harusnya yang terbunuh duluan adalah Chris. Tak lama setelah kejadian pembunuhan itu, Janice menghapus postingan minta tolong di Facebook dan kemudian menggantinya dengan ucapan bela sungkawa kepada saudara-saudaranya yang terbunuh. Dan gak berapa lama kemudian dia menghapusnya lagi. Fakta lain, beberapa bulan sebelum kejadian mengerikan terjadi, dia tertangkap mencuri suatu barang berharga milik warga. Di antaranya adalah uang 10.000 peso Filipina atau kalau dirupiahkan sekitar hampir 3 juta rupiah. Menurut dari pengakuan teman-teman Janice, dia punya dua sisi kehidupan yang berbeda dan sulit untuk ditebak. Kadang dia bertindak sangat baik, imut, sopan dan polos ketika berada di depan orang. Tapi di belakang dia akan menunjukkan sisi lain dirinya. Setelah penyelidikan dan investigasi, beberapa hari kemudian, akhirnya polisi dapat mengkoordinir konfirmasi dan mencocokkan sidik jari dari senjata bekas pembunuhan dua bersaudara keluarga Maguat, terutama tongkat baseball dan sidik jari milik Janice. Dan juga pakaian yang berdarah ditemukan di belakang rumah yang entah bagaimana dia coba sembunyikan. Dan setelah dia dihadapkan dengan beberapa bukti genetik, akhirnya dia mengaku kepada pengacaranya bahwa memang dialah yang membunuh dua bersaudara Maguat. Jadi siapakah Janice ini sebenarnya? Apa motif melakukan hal mengerikan itu? Dalam hal ini, para netizen Filipina sangat membantu tugas kepolisian. Mereka menganggap netizen seperti detektif online yang sangat teliti. Menurut netizen, pada tahun 2013, ada seorang yang mencari keberadaan gadis kecilnya yang ada di gambar tersebut. Diperkirakan bahwa seorang gadis kecil yang mukanya mirip sekali dengan Janice. Dan di postingan itu, terlihat bahwa orang tua asli Janice sedang mencarinya. Jadi Janice ini mungkin anak yang hilang. Detail lain mengatakan kalau orang tua asli Janice ini sangat buruk dan kasar, dan mereka kurang mampu dalam hal ekonomi, tidak bisa mengurusi anaknya yang bernama Janice ini. Tetapi ini hanyalah asumsi dari netizen. Fakta sebenarnya siapa Janice dan apa latar belakangnya? Menurut kerabat dan orang tua keluarga Maguat, motif Janice ini adalah bahwa dia sangat cemburu kepada Chris. Tapi ini hanyalah tebakan dari orang tua. Tetapi tampaknya seperti dia benar-benar nggak suka melihat kebahagiaan hidup Chris. Melihat asumsi dari kehidupan masa lalunya dan orang tuanya yang kasar, mungkin dia menginginkan keluarga atau orang tua di mana dia hanya bisa menerima semua perhatian dari mereka, cuma untuk dirinya saja, tidak untuk Chris maupun Lois. Orang-orang bertanya-tanya apakah ada orang lain yang membantu dirinya, terutama pacarnya. Tetapi bukti bahwa pacarnya tidak ada di tempat kejadian dan dia hanya melakukan ini sendiri. Mungkin Janice memiliki beberapa bantuan untuk memusnahkan kehidupan dua bersaudara Maguat.
Bagaimana mungkin Janice menghabisi 2 orang sekaligus di waktu yang sama? Janice mungkin juga sudah merencanakan aksinya itu dan memanggil atau membayar orang suruhan untuk menghabisi 2 bersaudara itu. Tapi sampai sekarang masih menjadi misteri. Itu tadi kisah menyedihkan yang dialami keluarga Maguat. Semoga orang tua keluarga Maguat diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menerima kepergian 2 anak sayangannya.